Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem persamaan linier dan pertidaksamaan linier yang beranggotakan Sisvi Sulistiani dan saya Eka Yukurniasi. Pengertian sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier atau SPL adalah gabungan dua atau lebih persamaan linier yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Di dalam SPL itu ada yang namanya selesaian. Nah, selesaian adalah nilai pengganti peubah yang menyebabkan persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Dan proses dari selesaian itu biasanya disebut penyelesaian atau selalu berkurung kurawal. Nah, pengertian sistem persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabel sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linier dua variabel atau VLDV dengan variabel X, Y dan dapat menyatakan sebagai berikut. AX plus BY sama dengan C dengan AB dan C anggota bilangan real. Linier dua variabel. Nah, dalam sistem persamaan linier dua variabel adalah sistem persamaan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2 dengan A1, A2, B1, B2, C1 dan C2 adalah bilangan real. A1 dan B1 keduanya tidak nol. Begitu juga A2 dan B2 keduanya tidak nol. Artinya bila A1 sama dengan 0, maka haruslah B1 tidak sama dengan 0. Penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya yaitu pertama metode grafik, yang kedua itu menggunakan metode eliminasi, dan yang ketiga itu menggunakan metode substitusi. Nah, yang terakhir itu menggunakan metode gabungan atau substitusi dan eliminasi. Ya, akan mengambil contoh dari metode gabungan. Di sini soalnya itu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x plus 7y sama dengan min 1 dan x min 3y sama dengan 5. Nah, untuk penyelesaiannya di sini akan eliminasi x terlebih dahulu. Nah, persamaan ke-1 itu 3x plus 7y sama dengan min 1, x min 3y sama dengan 5. Persamaan ke-1 kita kalikan dengan angka 1, dan persamaan yang kedua saya akan kalikan dengan angka 3. Maka hasil dari persamaan ke-1 itu akan menghasilkan 3x plus 7y sama dengan min 1. Persamaan yang kedua akan menghasilkan 3x min 9y sama dengan 15. Nah, hasil dari persamaan ke-1 dan ke-2 itu akan menghasilkan 16y sama dengan min 16. Maka y sama dengan min 1. Nah, setelah y kita dapatkan, maka kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu x min 3y sama dengan 5. Sehingga akan diperoleh x min 3 dikali min 1 sama dengan 5, maka x plus 3 sama dengan 5. Maka hasilnya yaitu x sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,-1. Sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D, dengan A, B, C, dan D anggota bilangan real. Sedangkan sistem persamaan linier dengan 3 variabel adalah sistem persamaan dengan bentuk sebagai berikut.
Persamaan ke-1 itu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Nah, untuk persamaan yang kedua, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, dan A3X plus B3Y sama dengan C3Z sama dengan D3. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 adalah bilangan-bilangan real. Nah, untuk contoh sistem persamaan 3 variabel sendiri, kalian bisa lihat di makalah. Di situ sudah ada contoh-contohnya, bisa dipahami di makalah ya. Materi selanjutnya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Gabungan dua atau lebih dari pertidaksamaan linear akan membentuk suatu sistem yang dikenal dengan istilah sistem pertidaksamaan linear. Pada sistem pertidaksamaan, tidak ada ketentuan bahwa banyaknya variabel harus sama dengan banyaknya pertidaksamaan. Lalu perhatikan contoh berikut ini agar lebih memahami sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh yang pertama, 5x plus y lebih dari 9 dan 4x plus 3y kurang dari 10. Ya, pertidaksamaan tersebut dapat membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Karena pada pertidaksamaan tersebut hanya terdapat dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Dan yang kedua, 3x plus y kurang dari 6, 3y min 4y lebih dari min 7, dan 4y plus x lebih dari 6. Nah, pertidaksamaan tersebut juga dapat membentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu yang ketiga, 5m plus 20p lebih dari 3 dan x min 7y kurang dari 9. Tidak dapat membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel karena kedua pertidaksamaan tersebut memiliki variabel yang berbeda. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, menentukan sistem pertidaksamaan linear jika daerah himpunan penyelesaian diketahui dan melalui sumbu koordinat 0,a dan b,0, maka gunakan rumus ax plus by sama dengan a dikali b. Pada langkah-langkah ini, jika koefisien y positif, apabila tanda pertidaksamaan berupa lebih dari sama dengan, maka grafik diarsir ke atas. Namun, jika tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka pada grafik diarsir ke bawah. Yang kedua, langkah-langkah menggambar grafik penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, penjelasan lebih lengkapnya silakan teman-teman bisa lihat pada makalah yang sudah saya share. Menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memiliki contoh soal. Robi harus meminum 2 jenis obat setiap hari. Obat jenis 1 itu mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Dan obat jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Gambarkanlah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita misalkan dulu obat jenis 1 kita misalkan sebagai X dan obat jenis 2 adalah Y. Selanjutnya, kita membuat tabel yang merangkum semua informasi yang diberikan pada contoh soal. Obat 1, vitamin A-nya adalah 5 dan vitamin B-nya 3. Dan obat 2, vitamin A-nya sejumlah 10 dan vitamin B-nya 1. Lalu jumlah dalam sehari, vitamin A-nya adalah 20 sedangkan vitamin B-nya 5. Selanjutnya, dari tabel tersebut kita membuat model matematikanya.
menjadi 5x plus 10y kurang dari sama dengan 20, 3x plus 1y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x dan y elemen bilangan real. Langkah berikutnya, menentukan titik potong pada sumbu x. Titik potong pada sumbu x diperoleh dengan mensubstitusikan nilai y sama dengan 0. Yang pertama, 5x plus 10y kurang dari sama dengan 20, kita ubah terlebih dahulu ke persamaan menjadi 5x plus 10y sama dengan 20. Selanjutnya kita masukkan nilai y-nya sama dengan 0 menjadi 5x plus 10 dikali 0 sama dengan 20. 5x sama dengan 20, maka kita peroleh nilai x adalah 4. Jadi titik potong pada sumbu x ada 4,0. Yang kedua, 3x plus y kurang dari sama dengan 5, sama seperti yang tadi, diubah ke persamaan terlebih dahulu menjadi 3x plus y sama dengan 5. Lalu kita masukkan nilai y-nya 0 menjadi 3x plus 0 sama dengan 5, maka diperoleh nilai x menjadi 5/3. Jadi titik potong pada x ada 5/3,0. Selanjutnya kita tinggal menentukan titik potong pada sumbu y. Titik potong pada sumbu y diperoleh dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke pertidaksamaannya. Caranya sama, kita ubah terlebih dahulu pertidaksamaannya ke persamaan menjadi yang pertama 5x plus 10y sama dengan 20, masukkan nilai x-nya adalah 0 menjadi 5 kali 0 plus 10y sama dengan 20, 10y sama dengan 20, maka kita peroleh nilai y-nya adalah 2. Jadi titik potong pada y ada 0,2. Dan yang kedua, 3x plus y sama dengan 5. Kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaannya menjadi 3 kali 0 ditambah y sama dengan 5. Maka diperoleh nilai y-nya adalah 5. Jadi titik potong pada y ada 0,5. Langkah terakhir, kita gambar grafiknya menjadi seperti ini. Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka diarsir ke dalam, dan daerah himpunan penyelesaiannya seperti yang tertera pada slide berikut ini. Kesulitan siswa dalam penyelesaian sistem persamaan dan pertidaksamaan. Ada beberapa kesulitan yang dialami kebanyakan siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Di antaranya, yang pertama, kesulitan dalam membuat model matematika yang sesuai dengan masalah yang ada pada soal cerita. 2. Kesulitan dalam menggunakan model yang telah dibuatnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 3. Kesulitan pada penggunaan sifat-sifat penambahan ataupun perkalian bilangan bulat dalam sistem persamaan dan pertidaksamaan. 4. Kesulitan mengoperasikan bentuk aljabar dalam penjumlahan dan pengurangan. 5. Siswa tidak tahu bagaimana langkah awal memulai mengerjakan soal meskipun dalam soal sudah diberikan rambu-rambu yang jelas. Dan yang terakhir, ketidaktelitian siswa dalam mengerjakan soal. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.